Dalam pertemuan yang diadakan di Villa Smith yang dihadiri oleh Tuan Walker, Tuan Patrick, Tuan William, Lorna Walker, Ivan Patrick, Kenny William, Jackson William, Tuan Barry, Ronald, Austin serta R2D dan Mr. Brille selaku pemegang kuasa hukum Future of Company yang telah dibubarkan oleh Jerry. Tuan Smith kini menyampaikan maksud dan tujuannya mengundang semua jajaran tinggi di perusahaan untuk membahas langkah-langkah penting bagi perusahaan pasca ditinggal oleh Jerry William. King, mungkin kau merasa penasaran mengapa aku mengundang kalian kemari kan? Tanya Tuan Besar Leon Smith. Ya, tentu saja aku penasaran. Namun aku ingin tahu mengapa kau mengundang kami semua hadir di villa busuk milik MU ini. Tanya Tuan Besar William. Begini King, dan kalian semua yang berada di sini. Sudah bukan menjadi rahasia lagi bahwa aku hanya memiliki satu orang saja ahli waris dalam kerajaan bisnisku. Sang pewaris itu saat ini sedang merajuk. Sebenarnya aku sangat menyesali atas keegoisanku. Aku terlalu memaksakan kehendakku kepada cucuku yaitu Jerry William. Sama denganku. Hei Boka Suci. Aku juga menyesali atas apa yang sudah terjadi. Tapi mau bagaimana lagi? Dia sudah pergi. Kata Tuan Besar William. Itu dia masalahnya King. Aku khawatir dengan usia senjaku ini, entah esok atau lusa malaikat maut menjemputku, Liter. Maka, bagaimana dengan nasib perusahaanku? Kau masih memiliki Jackson dan Kenny sebagai pewaris. Sedangkan bocah bandel ini masih memiliki Ivan sebagai tunas muda keluarganya. Bocah cengeng memiliki Samson dan Lorna. Aku? Siapa yang aku miliki? Sebenarnya aku ingin menyalahkan MU King. Tapi ya sudahlah. Semua sudah terjadi. Lalu sekarang apa rencana MU? Tanya Tuan Besar William. Begini. Aku sejak awal sudah berbincang dengan Mr. Brille bahwa seluruh aset, properti dan investasi yang aku lakukan ke perusahaan-perusahaan lain semuanya atas nama Jerry William. Aku mewanti-wanti andai umurku sudah tak panjang lagi, maka langkah antisipasi harus segera aku ambil. Oleh karena itu, aku mengundang kalian semua untuk menjadi saksi bahwa selain Dewan Direksi yang sudah terbentuk sejak lama, aku juga akan mendirikan sebuah lembaga yang aku beri nama Future Foundation. Lembaga itu bertugas sebagai penasehat, sekaligus memegang kontrol penuh atas kebijakan yang akan diambil oleh presiden perusahaan melalui persetujuan Dewan Direksi. Singkatnya adalah, setiap keputusan yang dibuat harus melalui persetujuan Future Foundation. Kakek. Aku rasa Tuan Besar Smith ada benarnya juga. Hal ini bisa menyelamatkan perusahaan dari kerugian atas keputusan-keputusan yang kurang tepat. Kata Kenny. King. Apakah kau tertarik untuk itu? Tanya Tuan Smith. Ah, kau sajalah Leon. Kau kan tidak memiliki ahli waris selain Jerry. Sedangkan aku masih memiliki Kenny. Jawab Tuan William. Baiklah jika begitu. Smith Group masih dimiliki oleh Jerry setelah aku menolak pengembalian aset perusahaan oleh Jerry. Aku selaku founder di perusahaan hanya menjabat sebagai chairman. Namun, owner serta jabatan Chief Executive Officer masih berada di tangan Jerry. Jadi, sewaktu-waktu dia berubah pikiran, maka dia bisa kembali kapan saja untuk menduduki kursi kepemilikan perusahaan Smith Group. Tujuan aku membentuk Dewan Direksi dan Lembaga Future Foundation ini karena pemilik saat ini tidak berada di tempat. Jika Jerry sudah kembali, maka terserah padanya ingin mempertahankan lembaga ini atau membubarkannya. Kata Tuan Smith. Menurut MU, siapa orang yang akan kau tempatku mengisi posisi penting dalam lembaga yang kau bentuk ini? Tanya Tuan Walker yang sejak tadi hanya diam saja. Mendengar pertanyaan ini, Tuan Smith mulai menatap satu persatu ke arah sahabat-sahabat Jerry serta orang-orang senior yang memiliki jabatan penting di perusahaan. Kalian semua. Aku tahu bahwa kalian adalah saudara, sahabat, bawahan yang sangat setia kepada cucuku. Oleh karena itu, aku mengangkat Ryan, Daniel, dan Rico sebagai orang penting dalam lembaga Future Foundation. Kalian akan dibantu oleh Ivan Patrick sebagai penasehat dengan aku sebagai founder sekaligus chairman yang akan membuat keputusan final. Tapi tentu saja tidak ada alasan bagiku untuk tidak menyetujui jika sebuah keputusan telah lolos dari persetujuan kalian berempat.
Tugas kalian adalah membuat keputusan tentang investasi, melihat potensi dari setiap penawaran proyek baru serta memiliki hak penuh untuk mengontrol aliran dana yang keluar. Apakah kalian siap? Tanya Tuan Besar Smith. Sebagai sahabat Jerry dalam susah dan senang, dalam berbagai penderitaan yang kesulitan yang selalu bisa kami lewati bersama, saya menyanggupi beban amanat yang Tuan Besar amanahkan kepada kami. Kata Ryan. Baginya, tidak ada alasan untuk menolak amanah ini. Senada dengan Ryan, Rico dan Daniel juga menerima tanggung jawab ini sambil berdoa semoga Jerry cepat kembali. Aku mendengar bahwa kalian akan segera kembali ke Star Hill. Maka dari itu, aku bergerak cepat meminta Mr. Briley untuk menyiapkan dokumen resmi pengangkatan kalian dan sah secara hukum. Kalian berempat bisa menandatangani di sini sebagai serah terima jabatan. Kata Tuan Besar Smith setelah menerima kertas dokumen dari Mr. Briley. Hah, aku sangat prihatin. Entah bagaimana nasib cucuku saat ini. Sudah 2 minggu dia meninggalkan Metro City. Apakah dia baik-baik saja? Makan apa dia saat ini? Apakah dia memiliki cukup uang? Terdengar gumaman tertahan dari Tuan Besar William dengan mata berkaca-kaca. Leon, mengapa tidak kita cari saja di mana keberadaan cucu kita itu? Kata Tuan William lagi. Mau mencari kemana? Kita yang salah. Sham sudah resmi keluar dari perusahaan. Draco juga sama. Siapa lagi yang bisa kita andalkan? Selama ini, aku sangat mengandalkan Sham dalam urusan melacak keberadaan seseorang. Kini dia entah di mana. Aku khawatir jika sebuah organisasi menggempur perusahaan kita sudah tidak memiliki lagi tulang punggung dan perisai untuk menangkis serangan mereka. Kau ingat dulu ketika perusahaan MU rugi total? Jerry dengan segenap orang-orang yang membantu di belakangnya mampu menstabilkan keadaan dan membawa perusahaan William Group milik MU di tempat yang semestinya. Kini Jerry telah pergi. Maka, alasan apa yang mereka miliki untuk tetap tinggal? Draco dan Sham bertahan karena Jerry. Anak itu berbeda. Cara dia memimpin sungguh berbeda. Dia bisa membuat orang lain sanggup mati untuknya. Itu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Bahkan mendiang Wilson pun tidak memiliki kemampuan seperti itu. Kata Tuan Smith. Itu benar. Semua orang akan gelap mata jika anaknya dibunuh oleh orang lain. Tapi aku berbeda. Jerry membunuh Robin putraku. Tapi aku tidak. Tidak sedikit pun aku menaruh dendam kepada anak itu. Ini karena dia berjalan di atas rel yang benar. Satu kerugian besar bagi dua keluarga ini karena telah kehilangan bintang muda yang sangat terang sinarnya. Kata Tuan Besar Patrick dengan raut wajah penuh penyesalan. Aku masih belum menyerah. Aku akan mencari cucuku itu. Kata Tuan Besar William kukuh dengan keputusannya. Maaf Tuan Besar William dan Tuan Besar Smith. Izinkan saya berbicara. Kata Ryan sambil memandang bergantian kepada dua naga ompong itu. Sebagai sahabat yang sudah sangat lama bersama, saya sangat paham sekali watak Jerry ini. Dia hanya sekali membuat keputusan dan hanya kematian saja yang dapat membatalkan keputusannya itu. Saat ini dia ingin tenang dulu. Andai Tuan Besar William memaksakan kehendak lagi, saya khawatir dia akan mengamuk dan mencelakai banyak orang. Mungkin 2-3 tahun ini, saya sarankan untuk tidak mengganggu Jerry dulu. Biarkan dia melanglang buana pergi ke tempat yang dia sukai. Dia sudah terlalu banyak menderita luar dan dalam. Saat ini jangan merusak kebahagiaan yang baru saja dia raih. Sebelumnya maaf karena saya sudah sangat lancang kepada Anda Tuan Besar William. Kata Ryan sambil berdiri dan membungkuk hormat di hadapan lelaki tua itu. Sudahlah. Biarkan dia. Saat ini kita benahi saja pondasi yang dia tinggalkan. Oh ya. Jika kalian kembali ke Star Hill, aku akan mempersiapkan helikopter untuk kalian. Kata Tuan Smith. Terima kasih Tuan Besar Smith. Kata Ryan, Daniel dan Rico secara bersamaan.